Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat berupa nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di video kali ini. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas mengenai mantuk dan juga mafhum. Apa sih itu mantuk? Mantuk secara bahasa yaitu sesuatu yang diucapkan. Sedangkan mantuk secara istilah adalah suatu makna yang ditunjukkan kepada lafaz yang diucapkan sesuai dengan huruf-hurufnya. Pada dasarnya, mantuk terdiri dari 3 macam, yaitu nas, zahir, dan juga muawwal. Mantuk nas adalah mantuk yang mempunyai makna tunggal. Tidak ada makna lain maupun makna yang bersifat lemah di dalam mantuk nas ini. Seperti contoh, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Bahwasannya disuruhnya untuk kita berpuasa pada musim haji sebanyak 3 hari untuk menggantikan dam dan 7 hari setelahnya. Jadi total 10 hari kita berpuasa. Pada ayat ini tidak ada makna lain yang bersifat lemah. Oleh karena itu, mantuk nas adalah mantuk yang mempunyai makna bersifat tunggal. Yang kedua, mantuk zahir, yaitu mantuk yang apabila diucapkan maka akan mengarah kepada suatu makna yang mempunyai makna bersifat kuat dan makna yang bersifat lemah. Seperti contoh, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Apabila seorang pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Aydiyahuma di sini memiliki 2 makna. Makna yang pertama yaitu memotong kedua tangannya, pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, dan makna yang lemah yaitu makna untuk memotong kemampuan mencurinya. Jadi di dalam ayat ini yang dipakai yaitu memotong tangannya, bukan memotong kemampuan untuk mencurinya. Itulah mantuk zahir. Dan yang ketiga adalah mantuk muawwal. Mantuk muawwal yaitu mantuk yang maknanya itu menggunakan makna majaz, bukan menggunakan makna hakikat. Seperti contoh, yadullahi fawqa aydihim, bahwasannya tangan Allah berada di atas mereka, di atas tangan mereka. Maksud yadullah bukan menuju kepada makna hakikat yaitu tangan Allah, tetapi para ahli tafsir menafsirkan yadullah ini berupa kekuasaan Allah maupun pengawasan Allah. Itulah pembagian mantuk yang berupa mantuk nas, mantuk zahir, dan mantuk muawwal. Teman-teman, masuklah kita kepada pembahasan mengenai mafhum. Apa sih itu mafhum? Mafhum menurut bahasa adalah sesuatu yang dipahami. Dapat kita artikan, mafhum yaitu makna yang tersirat dari sebuah konteks, baik itu dari ayat Al-Quran. Para ulama bersepakat bahwasannya mafhum terbagi atas 2. Yang pertama yaitu mafhum muwafaqah dan yang kedua mafhum mukhalafah. Apa sih mafhum muwafaqah? Mafhum muwafaqah pembagian mafhum yang berdasarkan ilatnya dengan mantuk. Itu terbagi atas 2. Yang pertama fahwal khitab dan yang kedua lahnal khitab. Fahwal khitab yaitu mafhum yang ilatnya lebih tinggi daripada mantuknya. Seperti contoh keharaman untuk memukul atau menyakiti orang tua. Itu ilatnya lebih tinggi daripada berkata kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasannya janganlah engkau mengatakan kepada orang tua. Saja tidak boleh, apalagi sampai memukul
atau mencelakai orang tua yang ilatnya lebih tinggi daripada berkata itu dihukumkan juga haram. Itulah yang dimaksud dengan fahuwal khitab. Sedangkan lahnal khitab yaitu mafhum yang ilatnya mempunyai kedudukan yang sama dengan mantuknya. Seperti contoh keharaman untuk membakar harta anak yatim itu sama dengan keharaman untuk memakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian teman-teman, masuklah kita kepada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah yaitu mafhum yang pemahamannya berketerbalikan dengan mantuknya. Seperti contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq yang mempunyai arti apabila mereka di sini yaitu para istri yang diceraikan sedang dalam keadaan hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka. Oleh karena itu, mafhum mukhalafahnya apabila menceraikan istri tidak dalam keadaan hamil, maka tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Kemudian contoh yang lain terdapat dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah Allah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Mafhum mukhalafahnya pada ayat ini tidak ada selain Allah yang kita sembah dan tidak ada selain Allah yang kita mintai pertolongan. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja pada video kali ini pembahasan kita mengenai mantuk dan juga mafhum. Kami berharap dengan video yang singkat ini kita dapat mengambil pembelajaran dan kita dapat menambah wawasan kita mengenai mantuk dan juga mafhum yang akan berujung kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, kita akhiri saja video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.